Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada seri tutorial membuat aplikasi rental mobil dengan menggunakan Framework Codeigniter. Dan pada video sebelumnya kita sudah membuat fitur ganti password pada aplikasi rental mobil kita. Namun mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih belum berhasil untuk membuat fitur update password pada aplikasi rental mobil kita. Maka sebelum kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu sintaks daripada fitur ganti password yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga nantinya teman-teman bisa menyesuaikan dengan sintaks yang sudah teman-teman buat. Nah, pada video sebelumnya kita membuat fitur ganti password di mana kita membuat sebuah function di dalam controller out kita. Oke, kita membuat function ganti password seperti ini. Kemudian kita juga membuat view utama untuk mengganti password dengan nama change password.php. Nah, untuk melakukan ganti password, kita membuat function lagi dengan nama ganti password aksi. Ya, jadi silakan teman-teman cocokkan sintaks yang sudah teman-teman buat dengan sintaks yang ada di screen teman-teman. Apabila teman-teman mengikuti semua sintaks yang ada di sini, maka bisa dipastikan fitur ganti password akan berjalan dengan baik, ya. Oke. Nah, kemudian kita juga membuat sebuah function di dalam model kita ya, dengan nama update password. Nanti saya akan menunjukkan sintaksnya. Dan yang harus teman-teman perhatikan bahwa pastikan ketika teman-teman melakukan update password, passwordnya dienkripsi dengan MD5 ya. Nah, selanjutnya yang akan kita lihat adalah kita akan lihat view change password, yaitu view utama dari fitur ganti password kita. Jadi silakan teman-teman buka di folder views, kemudian buka buka file change password.php. Nah, ini adalah sintaks daripada form ganti password yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Silakan teman-teman salin dan sesuaikan dengan sintaks yang teman-teman buat. Yang paling penting di sini adalah teman-teman pastikan metode yang kita gunakan adalah post. Kemudian di action ya, ini kita mengatakan ke function ganti password aksi yang ada di dalam controller out ya, yang tadi kita buat di sini ya, kita arahkan ke sini. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan bahwa kita punya dua input di dalam formnya, yaitu password baru dan ulangi password. Yang harus teman-teman perhatikan yaitu name-nya ya, name-nya di sini jangan sampai salah ya. Kemudian di sini juga name-nya ya, name-nya di sini kita sesuaikan dengan yang kita panggil di sini. Oke, silakan teman-teman salin, saya akan tunjukkan mulai dari atas. Silakan di pause kemudian disesuaikan dengan sintaks yang teman-teman buat. Nah, kemudian kita juga membuat function di dalam model kita ya. Kalau kita buka model kemudian rental model, kita membuat sebuah function yaitu update password. Silakan teman-teman sesuaikan dengan sintaks yang teman-teman buat. Nah, baik, kalau sudah selesai silakan di close, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit mengubah tampilan daripada customer ya, halaman customer yang sudah kita buat sebelumnya, karena ada beberapa dari teman-teman yang meminta untuk supaya tampilannya dibuat agak sedikit menarik ya, tidak seperti ini. Ini adalah salah satu template standar dari Bootstrap yang dibuat oleh Bootstrap. Maka kita akan coba untuk membuat tampilannya lebih menarik lagi. Jadi kita masih belum sampai di bagian rental atau transaksi rental ya. Kita akan coba perbaiki terlebih dahulu tampilan customer ini menjadi lebih menarik lagi. Nah, kebetulan di sini saya akan memakai salah satu template yang ada di colorlib.com. Nama templatenya adalah cardor. Silakan teman-teman cek
di deskripsi sudah saya cantumkan untuk link downloadnya, atau teman-teman bisa lihat di search bar-nya. Di sini ada URL-nya ya. Nah, kemudian kita coba lihat preview dulu ya. Silakan teman-teman klik di preview, maka nanti akan tampil seperti ini. Di template cardboard ini ada beberapa bagian yang bisa kita gunakan. Contohnya di home, ini ada 3 jenis home yang bisa kita gunakan, atau ada 3 style ya. Ini adalah style home 1, kemudian ada home yang kedua. Kita coba lihat, nah ini adalah tampilan home yang kedua. Kemudian kita lihat ada tampilan home yang ketiga. Nah, ini adalah tampilan home yang ketiga. Dan mungkin untuk video kali ini saya akan menggunakan tampilan home yang kedua. Silakan teman-teman gunakan home 1, home 2, atau home 3. Nah, inilah nanti akan kita salin, masukkan ke dalam aplikasi kita. Kemudian untuk about, ini mungkin kita tidak gunakan, service tidak kita gunakan. Yang akan kita gunakan di sini adalah di bagian menu cards. Ini kita akan menampilkan daftar mobil kita yang sudah kita masukkan ke dalam database melalui halaman admin. Nah, di sini juga ada beberapa tampilan daftar mobil yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan car without sidebar. Saya coba klik. Nah, oke, ini adalah tampilan daftar mobil di halaman customer yang nanti akan kita gunakan. Jadi nanti di sini ada gambar mobilnya, kemudian ada nama mobilnya, lalu di sini ada harga sewa per harinya, kemudian di sini ada tombol untuk booking, dan mungkin nanti di sampingnya kita akan tambahkan tombol untuk detail ya. Kemudian di sini ada fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di mobil tersebut. Nah, kemudian setelah nanti menu cards, di sini kita akan tambahkan menu untuk daftar ya. Untuk daftar, kalau teman-teman lihat di dalam aplikasi kita yang menggunakan template Bootstrap, di sini ada register, kemudian ada login, dan ketika kita login ada tombol logout dan ganti password. Nanti kita akan menggunakan menu-menu yang ada di sini, kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, langsung saja silakan teman-teman download ya template ini. Klik di tombol download. Kebetulan template ini free, jadi bisa teman-teman gunakan tanpa membayar. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil untuk download template-nya. Kemudian kita klik kanan, kita ekstrak ya. Oke, kita sudah dapat foldernya, hasil ekstrak dari cardboard. Nah, kemudian di sini ada folder aset. Folder aset ini kita coba buka. Ya, di dalamnya ada beberapa folder yang nanti akan kita panggil di bagian header dan footer kita. Jadi ini kita bisa cut dulu atau copy, klik kanan copy. Kemudian silakan teman-teman ke folder aplikasi rental mobil yang ada di dalam htdocs. Kemudian silakan teman-teman buka folder aset. Nah, di sini kita punya 2 aset ya, ada aset shop dan ada aset Tesla. Aset shop ini untuk folder daripada halaman customer, sementara aset Tesla ini adalah untuk template admin. Jadi kita akan buka untuk aset shop. Kemudian folder yang lama yang kita copy dari template Bootstrap ini kita hapus. Kemudian kita paste yang tadi kita copy dari template cardboard. Oke, sekarang kita sudah copy ya. Kemudian ini mungkin kita akan keluarkan saja ya. Ini kita cut dulu. Kita cut, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita hapus saja yang folder asetnya. Ya, jadi pastikan teman-teman struktur daripada foldernya itu adalah app rental mobil. Teman-teman perhatikan di sini. Kemudian di dalamnya ada folder aset. Kemudian di dalamnya ada folder aset shop. Dan di dalamnya ada folder-folder yang kita copy dari template cardboard. Oke, kalau sudah selesai di copy, sekarang kita kembali lagi ke template atau folder template cardboard kita.
Nah, sekarang kita akan coba buka di file index.html ini. Silakan teman-teman buka. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan menggunakan tampilan yang ada di home 2. Oke, saya akan menggunakan tampilan yang ini. Kemudian kita klik kanan, kita klik di lihat sumber halaman. Kita akan copy semua sintaks yang ada di sini. Silakan di blok semuanya, CTRL-A, kemudian klik kanan salin, lalu silakan teman-teman buka text editornya. Kita ke folder views, kemudian folder customer, dan silakan buka file dashboard.php. Kemudian sintaks yang lama ini kita hapus saja dan kita ganti dengan sintaks dari Cardor. Oke, kalau sudah selesai, pastikan bahwa tipe filenya ini adalah PHP. Di sini tipenya berubah ya menjadi HTML karena tadi kita copy dari halaman HTML sehingga di text editor kelihatan di sini menjadi HTML. Jadi kita ganti terlebih dahulu tipe filenya menjadi PHP. Oke, sekarang sudah berubah menjadi PHP. Kita save. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memecah ke beberapa bagian file ini. Yang pertama kita akan pecah di bagian header. Silakan teman-teman copy atau cut saja mulai dari line pertama sampai ke bawah. Silakan sampai ke menu ya, menu terakhir. Nah, sampai penutup headernya sampai di sini. Oke, silakan di cut. Kemudian kita ke folder template customer, kemudian folder header. Nah, oke, kita hapus file header yang lama, kemudian kita paste dengan yang baru kita copy. Selanjutnya kita scroll di bagian paling bawah, kita ambil footernya. Oke, kita copy mulai dari footer bottom start. Ini kita cut, blok dulu, kemudian cut. Kemudian kita buka file footer yang ada di folder template customer. Kemudian sintaks yang lama kita hapus dan kita paste dengan menggunakan sintaks yang baru. Oke, kemudian kita save. Bagian dashboard juga kita save. Demikian juga dengan bagian header kita save. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memanggil semua aset yang tadi sudah kita simpan di dalam folder aset ya. Oke, jadi kita mulai dari bagian header ya. Oke, bagian header di sini. Oh ya, untuk bagian header ini pastikan juga teman-teman tipe filenya ini sudah berubah menjadi PHP ya. Jadi berubah menjadi PHP. Footer juga pastikan sudah tetap menjadi PHP. Bagian dashboard juga PHP. Oke, sekarang kita akan coba untuk memanggil aset yang tadi sudah kita simpan di dalam folder aset, kemudian folder aset shop. Ya, ini adalah semua aset-aset yang sudah kita copy dari template Cardor. Nah, di href yang pertama ini kita buka tag PHP di sini. Oke, kemudian kita echo. Saya coba agak perbesar. Kemudian base URL. Oke. Kemudian kita akan coba lihat struktur daripada aset kita. Yang pertama ada folder aset. Oke, di sini ada folder aset. Kemudian di sini kita buat slash terlebih dahulu. Aset, kemudian slash. Di dalamnya ada sebuah folder dengan nama aset shop. Jadi kita buat di sini slash lagi, kemudian aset shop. Nah, oke, kita coba save, lalu kita coba uji di browser apakah file ini sudah terpanggil. Kita coba refresh, silakan ke localhost /app rental mobil /customer/dashboard. Oke, kemudian kita klik kanan, kita lihat sumber halaman. Oke, kemudian ini tadi yang kita panggil ya, localhost /app rental mobil /asset
ya, kita coba klik. Nah, apabila tampilan teman-teman seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa aset yang tadi kita panggil di bagian headernya itu sudah terpanggil. Tetapi apabila ada pesan page not found, pastikan bahwa nama file dan juga folder penyimpanan itu sesuai dengan yang teman-teman tadi copy di dalam folder aset. Nah, oke, kita akan lanjut lagi untuk aset selanjutnya. Untuk aset selanjutnya ini kita bisa copy saja ya. Kita copy mulai dari tag pembuka PHP sampai slash sebelum setelah aset shop. Jadi sampai di sini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Tetapi folder asetnya kita hapus dulu. Hapus, kemudian paste. Aset ini juga kita hapus, paste. Oke. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke bagian footer, di sini ada sebuah file CSS ya. Nanti kita akan copy. Ini tadi belum kita copy dari folder cardot. Kita akan coba konfigurasikan terlebih dahulu untuk bagian footernya. Silakan headernya disimpan dulu, lalu kita kembali ke bagian footer. Nah, di sini ada beberapa aset JavaScript yang akan kita panggil juga di dalam folder aset, sama seperti di bagian footer. Di bagian sama seperti di bagian header, di bagian footer juga asetnya ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan base URL. Oke. Nah, supaya lebih cepat sebenarnya teman-teman tinggal blok saja aset slash ini kemudian ctrld, maka tulisan aset slash yang di bawahnya akan terseleksi, kemudian kita hapus dan kita ganti dengan pemanggilan base URL yang dari atas. Oke, kemudian kita simpan, lalu kita coba kembali lagi ke folder card kita. Di sini ada sebuah file ya, style CSS, kita copy, klik kanan copy, kemudian kita kembali lagi ke folder app rental mobil yang ada di dalam htdocs. Kemudian kita buka folder aset, buka folder aset shop. Mungkin kita akan simpan saja di dalam folder CSS. Silakan klik kanan lalu paste. Oke, kemudian kita akan panggil di bagian header yang ini ya, style.css. Kita buka tag PHP, echo base URL, kemudian file CSS tadi kita simpan di dalam folder CSS ya. Yang ini style.css. Jadi folder utamanya adalah aset, kemudian folder di dalamnya aset aset shop ya, slash css slash style ya. Oke, kita coba simpan lalu kita lihat tampilannya. Silakan kembali ke browser lalu kita coba refresh. Nah, oke ya teman-teman, jadi saat ini sudah tampil. Hanya saja ada beberapa icon yang belum tampil. Sekali lagi, apabila ada tampilan yang belum sesuai dengan yang teman-teman lihat di layar teman-teman, silakan klik kanan, lihat sumber halaman. Kemudian silakan teman-teman cek di bagian headernya dan footernya. Klik di semua link yang ada di sini. Apabila ada pesan page not found, kemungkinan ada kesalahan pemanggilan aset ya. Nah, kalau teman-teman refresh halaman teman-teman lihat sekilas di sini ada gambar ya, ada gambar yang belum terpanggil dengan tulisan gsoft. Nah, yang ini kita akan coba panggil. Oke, kita scroll ke bawah di bagian header ya. Kemudian di sini ada tag img. Kemudian di dalam src-nya ini kita buka tag php, lalu echo base URL, kita panggil gambarnya. Kita masukkan folder aset slash aset shop slash img. Kita coba simpan lalu lihat hasilnya. Nah, oke, sudah muncul sekilas. Kemudian kita akan perbaiki di bagian logonya yang ada tulisan gsoft ini.
Kita coba kembali lagi ke text editor kita. Nah, gambarnya ada di sini ya. Jadi di src-nya ini kita buka tag PHP lagi, kemudian echo bsurl, kemudian asset shop /img. Kita save, lalu refresh. Nah, oke, logonya sudah muncul. Sekarang kita akan coba perbaiki di bagian menunya. Nah, menu ini kita tidak perlu drop down seperti ini ya. Kita akan gunakan menu tunggal saja, jadi tidak perlu drop down. Silakan teman-teman ke bagian menunya. Nah, ini menunya di sini. URL-nya ini kita hapus saja. Oke, ini kita hapus. Kemudian kelas aktifnya ini kita hapus saja. Lalu di bagian href-nya ini kita buka tag PHP echo bsurl. Untuk home ini kita akan arahkan dia ke controller dashboard yang ada di dalam folder customer. Jadi kita masukkan terlebih dahulu foldernya, yaitu folder customer /dashboard. Ini mungkin kita akan buat dia bahasa Indonesia semua ya. Jadi ini menjadi bertanda. Kemudian about ini kita tidak butuhkan, kita hapus saja. Service juga kita hapus saja. Oke, kemudian untuk cart ini kita tidak membutuhkan URL ya. Ini kita tidak membutuhkan drop down-nya. Ini kita ubah menjadi mobil. Kemudian di bawahnya ada pages, ini kita hapus saja. Sampai blog, sampai kontak kita hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian di bawah mobil kita butuh untuk mobil kita buat href-nya dulu ya. PHP echo bsurl. Kemudian kita nanti buat sebuah function saja di dalam kita buat sebuah controller ya di dalam folder customer kita. Jadi kita buat di sini customer / nama controllernya adalah data mobil untuk menampilkan data mobil ya. Kemudian di bawahnya kita butuh untuk daftar atau registrasi. Ini kita bisa copy saja, lalu paste di bawahnya. Kemudian ini kita ganti menjadi register. Nah, kemudian untuk login dan logout kita buat di bawahnya. Kita buka tag PHP, kemudian if $this session user data, kemudian buka kurung name, kemudian buka kurung quote awal, lalu kita tutup terlebih dahulu PHP-nya ya. Buka tag PHP di sini, kemudian kita tutup kurung quote awalnya. Ya, jadi apabila ada session yang login, maka kita akan ambil data yang login tersebut. Yang kita ambil datanya adalah name-nya. Ya, untuk nanti kita tampilkan di tulisan welcome. Contohnya yang welcome Budi, maka welcome Budi. Kita sesuaikan dengan user data yang login. Ya, jadi di sini apabila ada session yang login, kita ambil name-nya, kemudian kita tampilkan tulisan welcome Budi. Contohnya kalau Budi yang login. Maka untuk menampilkan welcome-nya, ini kita bisa copy saja dari tag li yang di atas. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian tulisan register ini kita ganti menjadi welcome. Kemudian kita tambah, buka tag PHP echo, kita ambil nama ya, $this. Oke, kemudian session
user data yang kita ambil adalah nama. Ya, jadi apabila yang masuk, yang login sessionnya adalah Budi, maka tulisan yang muncul di sini nanti Budi, sehingga akan menghasilkan tulisan welcome Budi. Kemudian apabila ada session yang masuk, maka kita membutuhkan nanti tombol, yaitu tombol untuk logout. Jadi di sini kita tambahkan setelah welcome ini adalah tulisan logout. Jadi setelah tag penutup PHP, di sini kita buat tag span dulu untuk menampung tulisan logoutnya. Kita buat garis seperti ini lalu logout. Nah, ini apabila ada session yang masuk, yang nanti tampil di sini adalah tulisan logout. Tetapi apabila belum ada session yang masuk, maka yang kita butuhkan adalah tombol login untuk masuk ke halaman customer. Jadi kita buat di sini else, buka kurung awal, kita tutup terlebih dahulu kurung awalnya, buka tag PHP, kemudian kita tutup. Apabila tidak ada session yang masuk, maka tombol yang kita tampilkan adalah tombol login. Untuk menampilkan tombolnya kita bisa copy saja dari register, klik kanan copy, kemudian kita paste, lalu kita buat tulisannya di sini login. Oke, kemudian untuk URL-nya ini kita ganti menjadi out/login. Out/login. Kemudian untuk logout, URL-nya menjadi out/logout. /logout. Oke, kalau sudah selesai silakan disimpan, kemudian kita coba refresh aplikasi kita. Oh, ada yang salah ya. Uninspect end of file 125 di template customer/header. Coba kita lihat template customer/header line 125. Oh, ternyata ada yang ketinggalan sepertinya. Oh, ini terbalik ya. Ini bukan buka kurung awal tetapi tutup kurung awal. Ya, karena tadi di sini buka maka di sini tutup. Ya, oke, kita coba lihat. Nah, oke ya. Jadi sekarang sudah muncul untuk tombol loginnya, kemudian registernya juga sudah muncul, mobilnya sudah muncul, menunya dan beranda juga sudah muncul. Nah, untuk beranda ini sudah aktif ya. Menunya sudah aktif, akan dikembalikan ke halaman yang sama. Kemudian untuk mobil ini masih belum aktif karena kita belum punya controllernya. Kalau teman-teman klik maka akan page not found, kita akan buat setelah ini. Kemudian untuk register ini sudah muncul. Oh, page not found. Oh ya, untuk URL-nya kita belum ganti ya. Kita coba kembali dulu, kemudian kita ganti di bagian register. Di sini untuk register kita sudah buat controllernya sebelumnya, nama controllernya adalah register.php. Jadi kita buat saja di registernya di sini register. Oke, kita save lalu kita refresh. Kemudian klik di register, maka akan tampil halaman register seperti ini. Nah, oke, sekarang kita coba akan login ya. Klik di tombol login. Kemudian kita masukkan username-nya Adi, kemudian passwordnya Adi. Ini adalah username dan password yang sudah kita buat sebelumnya ya, yang ada di dalam tabel customer. Kemudian login. Nah, oke, masih belum berhasil ya. Kalau teman-teman lihat di sini tombolnya masih login. Seharusnya tombol yang muncul di sini adalah welcome ditambah nama Adi, ditambah tombol logout. Kita akan coba lihat di sintaksnya lagi. Oh ya, di sini tadi saya membuat name ya. Sementara fieldnya kalau kita lihat di dalam tabel bukan name tapi nama. Yang ini nama ya. Ini silakan teman-teman perbaiki dulu menjadi nama. Oke, sama seperti yang di sini ya. Kita save. Kita coba login lagi atau refresh dulu. Kemudian silakan login. Oke, saya masukkan Adi, username Adi.
Nah, oke, jadi sekarang sudah berhasil untuk login ya. Jadi apabila saya login, maka tombol loginnya ini otomatis berubah menjadi tulisan welcome. Kemudian user data yang login, kita ambil name-nya Adi, sesuai dengan yang di sini, name-nya namanya Adi. Kemudian ada tombol logout. Kalau kita klik logout, oke, maka akan logout dan tombolnya berubah menjadi login. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menampilkan data mobilnya ya. Oke, jadi silakan teman-teman kembali lagi ke text editornya. Kalau teman-teman lihat di data mobil ini, kita akan buat sebuah controller dengan nama data mobil. Oke, silakan teman-teman ke folder customer yang ada di dalam folder controller, kemudian klik kanan new file. Kita save dengan nama data mobil .php. Nah, supaya lebih cepat kita copy saja ya dari dashboard. Ya, ini kita klik kanan copy. Oh ya, untuk dashboard ini detail mobil kita tidak butuhkan ya. Jadi kita bisa hapus saja. Detail mobilnya nanti kita buat di data mobil .php saja. Kemudian kita paste di sini. Kita ganti untuk nama kelasnya yaitu data mobil extend CI controller public function index. Kemudian kita panggil data mobil yang ada di dalam tabel mobil. Oke, kita punya tabel namanya tabel mobil ya. Saya coba back dulu. Nah, di sini sudah ada tabel mobil dan di dalamnya ada beberapa mobil. Jadi kita akan menggunakan function get data yang ada di dalam rental model. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah view utama yang akan kita simpan di dalam folder customer, yaitu nama filenya nanti yaitu data mobil ya. Jadi sekarang kita buat dulu untuk file data mobilnya. Nah, untuk tampilan data mobil ini kita akan menggunakan template yang disediakan oleh Cardot. Jadi silakan teman-teman buka lagi folder Cardot yang sudah kita download tadi. Kemudian silakan teman-teman buka di card without sidebar. Silakan dibuka. Nah, saya akan menggunakan tampilan yang seperti ini ya. Di sini sebenarnya ada beberapa tampilan yang bisa kita gunakan. Kalau teman-teman mau menggunakan tampilan yang lain juga silakan saja. Oke, kemudian ini kita klik kanan, kita lihat sumber halaman. Kemudian kita klik kanan, copy. Kemudian silakan teman-teman ke folder customer. Dan di dalam folder customer yang ada di folder views, kita buat new file, klik kanan new file, dan kita paste codingan yang tadi kita copy dari template Cardot. Kemudian kita save as dengan nama data underscore mobil .php. Oke, benar ya, data mobil. Kemudian kita coba sedikit modifikasi. Yang pertama, kita tidak membutuhkan header ya. Header ini kita tidak membutuhkan karena tadi kita sudah load di bagian view-nya. Di sini sudah kita load header, kita sudah load footer. Jadi ini kita hapus saja. Headernya kita hapus saja. Kita coba hapus mulai dari atas sampai menunya juga kita tidak butuhkan. Oke, sampai di penutup headernya. Kemudian di bagian footer juga kita hapus. Kita hapus mulai dari sebentar. Oke, kita hapus mulai dari footer bottom start yang ada di sini. Hapus. Kemudian kita blok semuanya supaya ini bergeser ya. Shift tab. Shift tab lagi. Oke, sampai dia mentok di sini ya. Oke, coba kita simpan. Lalu kita kembali ke browser. Kita refresh. Kemudian klik di mobil. Nah, oke ya, jadi tampilannya sekarang sudah muncul. Sekarang kita akan tampilkan mobilnya di sini, tapi kita akan perbaiki dulu ya. Kita akan hilangkan untuk bagian pagination yang ada di sini.
Jadi silakan cari bagian paginationnya di file datamobil.php. Nah ini ya paginationnya yang ini kita hapus. Coba save, refresh. Oke, paginationnya sudah hilang. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini kita punya semacam card ya, ada 4 card di sini, 1 2 3 4. Nah, sebenarnya keempat-empat ini kita tidak butuhkan semua ya. Kita hanya butuh satu saja card karena nanti kita akan melakukan pengulangan dengan menggunakan for each. Jadi yang ketiga, kedua, ketiga dan keempat ini teman-teman hapus saja. Oke, jadi sekarang kita akan hapus card yang kedua sampai ke 4 ya. Hati-hati kalau menghapus supaya nanti tidak merusak tampilannya. Oke, kita akan hapus mulai dari single card start yang kedua. Ini tadi yang pertama, single card start yang pertama, kemudian ini single card start yang kedua, kita blok 2 4 ya sampai di single card end. Oke. Kita save, lalu kita coba lihat apakah tinggal tersisa satu. Oke ya. Jadi sekarang tinggal tersisa satu card. Kita akan tampilkan semua data mobil yang ada di dalam tabel mobil kita. Jadi caranya adalah kita for each ya. Kembali lagi ke codingan kita. Kita akan tempatkan for each-nya itu di bawah kelas row atau di atas kelas call LG6. Jadi di sini kita buka tag PHP, kemudian kita for each. Oke, kemudian mobil, $mobil S, contohnya MB. Ya, kemudian kita buat di sini titik 2. $mobil ini kita ambil tadi dari inisial yang kita buat ketika kita memanggil datanya, atau ketika kita membuat query pemanggilan datanya dari dalam tabel, kita menggunakan inisial mobil, maka di sini kita menggunakan juga inisialnya mobil. Kemudian kita tutup for each-nya. Kita coba scroll ke bawah. Di sini kita buka tag PHP and for each. Oke, kemudian kita akan tampilkan data mobilnya ya. Kelas card list time ini kita hapus saja. Kemudian kita buka tag img, buka tag PHP, lalu echo bsurl, kemudian asset /upload. Folder upload ini adalah folder penyimpanan data mobil kita ya, yang ada di dalam folder asset. Kemudian slash, kita ambil $MB untuk mengambil, kita masukkan $MB dari sini. Kemudian kita masukkan nama field gambar mobil kita di dalam tabel, yaitu namanya gambar. Ya, nama field yang ini, gambar ini. Kemudian kita save, lalu kita lihat apakah gambar mobilnya sudah muncul. Nah, oke ya, sekarang gambar mobilnya sudah muncul. Selanjutnya kita akan masukkan untuk nama mobilnya. Oke, nama mobil di sini dia menggunakan field merek ya. Oke, di sini kita buka tag PHP, echo $MB ya. Kita ambil merek, save, kita refresh. Oke, sudah muncul di sini. Untuk keterangan dan juga harga dan fasilitas ini kita tambahkan di video selanjutnya saja ya, karena video ini lumayan panjang. Kemudian untuk book it ini kita ganti jadi rental dan kita tambahkan tombol detail. Oke, di sini kita buat rental. Ini kita ubah menjadi detail. Nah, untuk detail ini kita sudah buat sebelumnya, kita simpan di dalam controller customer ya, /data mobil /detail mobil. Jadi kita tinggal panggil saja di dalam
tombolnya ya. Data mobil, HTF-nya ini kita buka tag PHP, echo base URL customer slash data mobil ya, slash detail mobil. Kita coba save lalu lihat hasilnya. Live test. Oke, sekarang tombolnya sudah berubah menjadi central dan detail. Kita coba klik di detail. Oh, ada yang salah, ternyata kita belum masukkan ID-nya ya. Kita masukkan dulu ID-nya. Setelah detail mobil slash kemudian titik ya untuk menambah ID-nya $MB. Kita coba lihat nama filenya di dalam tabel yaitu ID_mobil. ID_mobil. Save, kemudian kita refresh, klik di detail. Nah, oke ya, sekarang untuk detail mobilnya sudah muncul, tapi di sini terlalu mepet ke atas ya. Untuk detail mobilnya ini sehingga dia tertutup di belakang headernya. Kita akan coba tambahkan margin. Silakan ke folder customer yang ada di dalam folder views, kemudian detail mobil. Jadi di class card-nya ini kita tambah di sini style, kemudian margin top kita buat 200 pixel. Save, kemudian refresh. Oke ya, sekarang sudah turun ke bawah untuk card mobilnya. Oke teman-teman, itu dia untuk tutorial kali ini. Jadi kita sudah mengubah tampilan data mobil di bagian halaman customer ya. Nanti ini kita akan perbaiki pelan-pelan. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan perbaiki, tambahkan fitur-fitur seperti harga dan fasilitas yang ada di sini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.